Shalom, selamat pagi. Luar biasa, saya percaya pagi hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau renungkan betapa luar biasanya Tuhan, betapa sempurnanya kasih-Nya buat setiap kita. Haleluya. Indah Tuhan bersama Engkau. Haleluya, haleluya, Yesus. Kita mau masuk ruangnya yang bagus. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik pagi hari ini. Kita mau berikan pujian yang terbaik pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, aku masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan. Adalah Tuhan yang kami sembah dan kami puja dan kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Untuk kami berada di rumah-Mu, untuk kami persembahkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau sudah memeliharakan kami Tuhan kan hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berada di tempat ini Bapa. Sampaikan jemaat-Mu kembali untuk datang bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Kau atur semuanya Tuhan dalam ibadah kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang menjadikan bagian dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kau berkati para pelayan, leader maupun pemain musik, diberkati dari Bapa. Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita bagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Hati bersama. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Sungguh sempurnanya Tuhan kita, amin. Pagi hari ini kita ada karena kesempurnaan Tuhan, amin. Karena begitu luar biasanya kasih Tuhan buat setiap kita bagi hari ini. Untuk kebaikan Tuhan, yuk kita mau goyahkan badan kita bagi hari ini. Kita katakan betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Kasih setiamu betapa besarnya. Hidupku di
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita mau menerima firman Tuhan. Terus semua pikiran kita, biar kita fokus buat firman Tuhan. Karena hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang sulit yang kita bisa lewati. Untuk itu kita mau memperkuat iman kita dan kita mau memegang teguh firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Sama-sama katakan, aku tetap cinta.
setiamu. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Enis bawa doa firman Tuhan. Tuhan, saudara, shalom. Kasih Tuhan buat semua kita yang hadir hari ini, dapat kesempatan lagi dalam menerima kebenaran firman-Nya, saudara ya. Saudara, mari kita akan membaca dalam Alkitab kita di Injil Matius. Kita baca pasal 5 dimulai dari ayat 3 sampai 12. Ya, saya baca ayat 3, saudara, ayat 2, ayat 3, saudara, ayat 4 dan seterusnya ya. Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Oke, kita baca bersama-sama dengan bergiliran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Iya, saudara ya. Nah, ini adalah
9 ucapan bahagia. 9 ucapan bahagia. Saudara, memang ucapan bahagia ini rasanya kok nggak cocok untuk kemanusiawian, urusan manusia, saudara. Kenapa? Karena nggak ada enak-enaknya gitu ya. Orang miskin, terus orang yang berduka cita, ini hal-hal yang kita nggak mau. Kalau bisa jangan miskin, jangan berduka cita, saudara. Tapi justru kata kebenaran firman, yang berbahagia itu adalah yang disebutkan tadi. Biasanya orang berpikir, punya pandangan kalau yang bahagia itu adalah orang yang kaya, ya kan? Orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat, ya kan? Itu orang-orang yang bahagia, saudara. Nah, itu kebanyakan kita berpikir seperti itu, saudara ya. Orang kaya tuh bahagia. Nah, sekarang kita lihat kebenarannya. Justru kalau ada ungkapan-ungkapan yang kelihatannya secara daging itu enak, yang tadi saya bilang secara manusia itu enak, dan kemudian itulah kebahagiaan. Apa kata ayat? Ini orang kaya yang pasti kalau ditanya kira-kira kamu mau kaya nggak? Mau, nah, gitu ya. Tapi kalau kebenaran firman bicara tentang orang kaya, nah, ini Pengkhotbah 6, nah, kita baca ini. Untuk persoalan yang orang anggap ini adalah sebuah kebahagiaan, tapi itu bukan kebahagiaan sejati. Kebenaran firman akan menyatakan yang sebenarnya bagi orang-orang yang ngalami, ya dia dapat kekayaan. Tapi kata Pengkhotbah 6 ayat 1-12, yuk dibaca. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, terus yang sangat menekan manusia. dan ini sangat menekan manusia. Bukan cuma sekedar malang, tapi menekan manusia itu. Dia tertekan, dia jadi depresi, ya. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, Sedangkan kekayaan yang didapat orang ini karunia Tuhan loh. Beda sama orang yang mendapat kekayaan lewat pesugihan. Ah, itu mah udah jelas gak bahagia, kelihatannya bahagia. Tapi kalau betul-betul ditilik, dikoreksi secara jujur, gak akan bahagia mereka. Itu kalau dari iblis. Ini Tuhan yang kasih karunia, saudara. Soal kaya nih ya, yang anggapan orang itulah yang bahagia. Tapi kata kebenaran firman terus, harta benda dan kemuliaan, udah punya harta benda, punya kemuliaan, terus kan sehingga ia tak kekurangan suatu pun. bahkan tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Terus Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. sayangnya itu, saudara ya. Jadi dikaruniai dikaruniai kekayaan, pengen menikmati, tapi nggak dikaruniai untuk menerima, untuk menikmati. Tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Terus kan Melainkan orang lain yang menikmati. sebaliknya orang lain yang menikmati. Ya, ini kemalangan, saudara. Bukan sebuah kebahagiaan. Jadi kekayaan itu nggak taunya menurut pandangan manusia itulah orang yang paling bahagia. Itulah yang dikejar-kejar. Itulah yang dicari-cari oleh hampir semua orang. Tapi kebenaran firman menyatakan ini adalah kekayaan yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan tidak memberikan kepadanya karunia untuk menikmati. Kekayaan yang dia himpun, saudara, ngakunya dia sakit, ya gitu kan? Kaya tapi sakit, ya nggak nikmati. Makan paling cuma apa, dia terbatas. Udah gitu ada yang di rumah sakit. Itulah orang-orang yang keadaannya gitu. Kenapa? Karena tertekan dia. Terus kan? Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Terus jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, perhatikan, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, ya, bahkan tidak mendapat penguburan. bahkan tidak mendapat penguburan. Kata ayat bagaimana? Kataku, anak gugur lebih baik daripada orang Anak gugur lebih baik daripada orang ini. Nah itu ya saudara, ini adalah yang disampaikan oleh seorang raja yang berhikmat. Dia sudah
menganalisa, dia sudah melihat kehidupan manusia. Dia ini raja yang terkenal, termulia, terkaya di seluruh dunia di zaman itu. Namanya siapa, saudara? Kalau kita sebutnya Salomo, orang lain sebutnya Sulaiman, gitu kan. Raja Sulaiman, Raja Salomo. Dia memang dikaruniai oleh Tuhan kekayaan, sehingga lewat kekayaan yang dia dapat ini, dia ungkapkan. Jadi dia ini sudah menganalisa, saudara. Ini orang berhikmat, profesor kalau kita sebut sekarang ini, telah menganalisa dan kemudian dia membuat sebuah kesimpulan. Kekayaan yang dianggap oleh manusia adalah sesuatu yang bisa membuat orang bahagia, tapi kata orang berhikmat tidak. Ya, kalau kita dikaruniai kekayaan nih, seandainya kita dipercaya dikaruniai kekayaan. Nah, bagi orang yang kaya, minta untuk Tuhan tolong supaya saya bisa menikmatinya. Jadi dapat karunia untuk menikmatinya. Saya percuma kalau kaya tapi tidak bisa menikmati, itu yang dimaksud, saudara ya. Nanti dinikmati oleh orang lain. Bahkan ada orang kaya naik pesawat, jatuh pesawatnya, kan nggak dapat penguburan, saudara. Hilang kok di laut. Siapa yang mau datang dan kemudian menangisi dia ke laut? Itu kan nggak mungkin, saudara ya. Nah, ini tidak menikmati ya. Makanya kalau kita dikasih anugerah oleh Tuhan, dikasih karunia oleh Tuhan, maka kita juga minta untuk Tuhan supaya saya bisa menikmati. Ya begitu, saudara ya. Artinya di situ umur panjang. Artinya di situ ya sehat kita. Dan itu semua adanya dalam ibadah, saudara. Beribadahlah kepadaku, maka aku akan berkati kamu, aku akan memberikan kamu sehat, umur panjang. Tahun-tahunmu di dunia ini digenapi, ya itu kan. Jadi nggak taunya orang kaya ini sayangnya dia tidak dikaruniai untuk menikmatinya, hanya kaya saja. Saudara ya, kenapa tidak dikaruniai untuk menikmatinya? Mungkin orang ini juga menolak karunia Tuhan. Karunia itu, saudara, kasih karunia itu lawannya dengan sombong. Makanya Tuhan bilang, kenapa ada banyak orang yang Tuhan pilih bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari kalangan orang terpandang. 1 Korintus kita membaca dengan tujuan, Tuhan punya tujuan. Ya, makanya kalau tadi nanti kita baca ya dari Injil Matius yang sudah kita baca, orang miskin bahagia, orang yang dianiaya bahagia, orang yang lapar dan haus akan kebenaran bahagia, orang yang berduka cita. Ini orang-orang yang dalam keadaan yang rasanya susah, keadaannya sulit, keadaannya ya jauh dari gambaran manusia. Kalau orang bahagia itu orang kaya, ini mah jauh pisang gitu ya. Tapi itulah menurut Tuhan yang bahagia. Nah, Tuhan pilih orang-orang ini. Tuhan punya tujuan. Yuk dibaca 1 Korintus 1. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ayat 26 dimulai. Dan itu kebetulan terkena kepada kita, saudara. Siapa saya? Saya bukan orang terpandang di daerah ini gitu ya. Tapi Tuhan pilih saudara untuk percaya kepada Kristus. Ya, mari dibaca. Ingat saja. Saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Terus. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Ya, jemaat Pagaden ini yang sarjana, ya. Ini anak-anak sekolah pun nggak mampu kita untuk kalau dapat dana itu nggak bisa sampai ke tingkat perguruan tinggi, saudara ya. Itu mesti punya beasiswa sendiri. Ada anak rohani, saudara, dia mencapai perguruan tinggi karena kita biayai dia dari SD sampai SMA. Dia sendiri bisa perguruan tinggi karena dari keluarganya dan dapat beasiswa. Yang kalau nggak dapat beasiswa kita nggak bisa, kita nggak mampu. Ya, saudara ya, oleh anugerah Tuhan terus diberkati oleh Tuhan. Itu karena anugerah. Teruskan dulu. Tidak banyak orang yang berpengalaman
berpengaruh. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Terus. Tidak banyak orang yang terpandang. Terus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Iya. dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Perhatikan. Dan apa yang lemah bagi dunia, Iya. dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Perhatikan lagi. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dengan tujuan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Iya. Kalau ada orang yang nggak punya apa-apa terus diberkati, dikasih anugerah berkat, nanti kalau dia sadar dia kan berkata begini, semua anugerah, gitu kan, semua kasih karunia. Tapi orang kaya yang tadi dalam khotbah, dia dikasih kekayaan, tapi dia nggak dikasih karunia, nggak dikasih anugerah untuk menikmati, berarti sombong nih orang. Nah, gitu, saudara ya. Sebab kalau orang rendah hati, orang yang mengambil sikap untuk keberadaannya yang kayak tadi yang kita baca dalam Korintus, kita dipilih bukan terpandang dan lain sebagainya. Orang yang sudah kaya pasti akan merasa mau dipandang, mau dihargai. Ya udah, selanjutnya Tuhan nggak kasih karunia dia, nggak kasih anugerah dia. Karena ada kesombongan pasti, sebab yang namanya anugerah itu lawannya sombong. Kalau kita dipilih oleh Tuhan yang tadinya sebenarnya saya ini gak ada apa-apa, Tuhan berkati, pasti kita akan ngomong gini, dulu saya ini gak ada apa-apa, kalau sekarang diberkati itu anugerah. Betul gak saudara? Betul gak saudara? Tapi kalau kilaf, ya sudah, gara-gara diberkati dia jadi sombong. Karunia ini dicabut untuk menikmati. Makanya ini mesti hati-hati, saudara. Saudara mau diberkati? Ayat ini jelas kita dapat, dan ini ayat yang memang ya saya juga suka, saudara ya, sangat suka banget. Ini kebenaran ya. Perhatikan baik-baik ayatnya, kita ini tahulah, saudara ya. Ini kebenaran dan kita sangat suka banget ini ayat, termasuk saya juga. Saya mau ini terjadi. Amsal 10 ayat 22. Wah, enak banget nih ya kalau kita dapat ayat ini dan terjadi realisasinya kepada kita. Saudara ya, yuk. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah tidak akan menambahinya. Oh, haleluya. Saya lihat kalau jemaat Tuhan di sini ya, kalau dia setia saja sama Tuhan, nggak neko-neko gitu ya, nggak macem-macem, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saudara bolehlah kalau ada yang baru tanya sama yang lama, gimana sih? Asal taat sama firman, Tuhan berkati. Saudara ya. Nah, setelah diberkati ini sayangnya jadi kadang-kadang suka sombong, gak mensyukuri berkat dari Tuhan, lupa sama Tuhan. Keberadaan yang seperti ini mendatangkan apa, saudara? Akhirnya tidak dikaruniai untuk menikmati, karena sombong tadi. Ya itu bisa kena sakit, bisa kena problem urusan dengan siapa gitu, yang akhirnya kekayaan yang didapat sudah capek-capek mendapat, dinikmatinya oleh orang lain karena ada masalah dan lain sebagainya. Ini yang kita mesti hati-hati. Jadilah orang yang diberkati dan terus tetap rendah hati. Amin, saudara. Diberkati dan terus tetap rendah hati. Ini perhatikan baik-baik, saudara ya. Satu hal yang sungguh sangat luar biasa sekali. Perhatikan, gak taunya apa yang Tuhan bilang, bahwa kekayaan yang kita dapatkan itu adalah berkat Tuhan. Jadi kita selalu ngomong gini, kalaupun aku diberkati itu anugerah Tuhan. Bukan karena aku bisa, bukan karena aku pandai, bukan karena aku ini dan lain sebagainya, itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara konsisten, kalau saudara selalu berkata seperti itu, saudara nanti bisa menikmati berkat Tuhan itu.
Tapi kalau sudah mulai sombong, udah susah. Saudara ya. Pasti ada aja masalah. Nah, saudara ya, apa yang disebutkan oleh pengkhotbah itu benar. Ada orang yang kaya tapi sayang sekali tidak dikaruniai oleh Tuhan. Kehidupannya tidak dikaruniai oleh Tuhan untuk menikmatinya. Kenapa? Ya tadi karena sombong. Itu sebabnya kata bahagia ini, makanya saudara ya, yang berbahagia itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Yang sombong gak akan dapat bahagia. Ini adalah kebahagiaan sejati. Saudara, kita lihat dulu ya, perhatikan baik-baik sebelum kita akan melihat apa yang Tuhan bilang. Nah, 9 kata bahagia ini atau kata-kata bahagia ini, saudara ya, itu hanya tertulisnya dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Kita ini ada 4 Injil menulis tentang Yesus Kristus. Jadi bukan cuma 1 Injil, ada 4 saksi menulis tentang Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu ini sebuah kebenaran, saudara ya. Sebuah kebenaran untuk kita pahami baik-baik. Saya ulang ya, kita ada Injil itu ada 4. Lalu pertanyaannya, kenapa kok Yesus ditulis sampai 4 Injil gitu ya? Bukan 5, bukan 3, bukan 1, 4. Dari ini saja, jadi dalam Taurat itu yang kemudian diakui oleh seluruh dunia, bahwa 2 atau 3 saksi sebuah perkara akan menjadi sah diteguhkan oleh 2 atau 3 saksi. Kalau 1 saksi saja masih bisa diragukan. Ini mah omongan dia. Ini mah ngarang ceritanya dia. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau dalam perkara apapun, kalau sumbernya dari dia juga, jangan mudah dipercaya. Ini saya mau ulang ya. Kalau ada sebuah persoalan apapun, kita dapat apa saja, beritakah atau dapat tuduhankah atau apa saja, cerita apa saja, kalau hanya dari seorang saja yang menyatakan itu, jangan mudah dipercaya. Karena kebenaran firman dan juga diakui oleh pengadilan dunia, kalau ada sebuah perkara, maka yang disebut dengan tersangka ini butuh saksi-saksi. 2 saksi yang meneguhkan sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau untuk di pengadilan dunia, mau semakin banyak saksi dan meneguhkan perkara itu, semakin kuat itu perkaranya. Entah perkaranya itu nanti akan mendakwa dia atau membela dia. Pendeknya ada saksi-saksi. Gitu loh, saudara ya. Itu kebenaran firman. Nah, saudara dengar baik, makanya Yesus itu di 4 Injil. Supaya betul-betul dari pernyataan-pernyataan orang ini, betul Yesus itu hadir di dunia. Dia adalah pribadi, Tuhan pribadi yang melakukan tindakan-tindakan keajaiban. Gitu saudara ya. Menjadi teguh kesaksian itu. Tetapi dalam 4 Injil ini, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini melihat Yesus dalam sudut pandang yang berbeda-beda, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Saya mau kasih tahu nih, jadi kadang-kadang kalau kita baca Alkitab ya, yang namanya Injil aja kita baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini aja 4 Injil ini yang sudah hatam, boleh angkat tangan? 4 Injil loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang sudah hatam itu artinya selesai membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Angkat tangan. Berarti yang angkat tangan ini nggak mau baca kitabnya tuh. Saya anjurkan kalau memang pemula lebih baik bacanya di Injil. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara baca dari kitab Kejadian, waduh, kadang-kadang jadi apa ya? Aduh, nanti muncul silsilah. Aduh, bingung deh silsilah. Tapi kalau Injil itu kisah.
ada cerita. Oh gitu ya, oh Tuhan kemari, oh itu tuh enak saudara. Jadi kayak cerita gitu kan. Kan orang suka baca novel kan, cerita kan novel saudara ya. Nah kayak Injil itu begitu, cerita Yesus lakukan keajaiban. Nah sebelum dia lakukan keajaiban dia khotbah nih. Nah 4 Injil ini saudara, kalau saudara baca, ini kalau yang suka baca ya, kok dibilang Injil Matius begini, kok Injil Markus bilangnya kok ada sedikit beda-beda ya. Itulah yang namanya 4 Injil ini, karena dari sudut pandang mana yang Tuhan taruh sama mereka. Kalau Injil Matius, supaya saudara pahami, Injil Matius menulis Yesus dari sudut pandang dia sebagai raja. Makanya Injil Matius pasal 2 menyebutkan dalam kelahiran di mana dia raja orang Yahudi. Raja deh, karena kami telah melihat bintangnya di timur. Injil Lukas gak ada Yesus disebut raja, gak ada. Yang ketemu sama bayi Yesus adalah gembala. Di mana ditemukannya? Di kandang domba. Injil Matius tidak menyebut kandang domba. Coba nanti saudara periksa deh. Injil Markus gak ada kisah Yesus waktu lahir. Karena sudut pandang Injil Markus melihat Yesus sebagai hamba. Hamba tuh gak pusing dengan lahirnya gimana. Hamba itu adalah yang penting lu bisa kerja. Gitu ya. Kalau kita mau terima seorang pembantu, kita gak terlalu pusingkan dengan lu sarjana apa SMA apa SMP gitu. Nanti beda-beda nih kalau sarjana jadi pembantu rumah tangga saya. Oh bener tuh, mau jadi sarjana kayak mau apa kayak. Kalau memang bersedia menjadi pembantu gajinya cuma segini. Mau SD kayak, mau SMP kayak, mau sarjana kayak, tetap gajinya sama. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Tapi kalau dalam konteksnya perusahaan beda. Kalau perusahaan, karena itu sebagai pegawai bukan pembantu. Tapi kalau pembantu rumah tangga, saya ini sarjana loh. Oh bodoh tuh, mau sarjana mau apa? Jadi nggak terlalu diperhatikan yang begitu. Saya dari keluarga kolong melorot. Bodoh tuh, mau melorot kayak mau kolong melorot. Saya dari keluarga darah biru. Wah, bodoh tim darah biru kayak darah ungu, darah apa kuning kayak bodoh tim ya kan. Yang penting lu bisa kerja. Gajinya segini. Nah, sudah. Makanya Yesus dalam Injil Markus gede, langsung melayani. Injil Yohanes nggak ada kelahiran Yesus, karena Injil Yohanes mau menunjukkan Yesus sebagai anak Allah. Allah tidak memperanakan seperti kalau kita untuk menjadikan misalnya mau mendapat keturunan, ya terjadilah hubungan antara laki, suami dan istri begitu kan. Nggak ada tuh di situ. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagaimana dia jadi manusia? Firman itu menjadi manusia. Nah ada tulisan firman itu kemudian masuk ke rahim Maria lalu jadi manusia. Nggak ada di Injil Yohanes. Saudara boleh baca. Firman jadi manusia langsung gitu ya. Hebat kan. Nah saudara, ini nih hebatnya nih kekayaan firman Tuhan. Kayak begini saudara, saya mungkin menggambarkan satu hal saudara ya. Nah ini aja nih, ini menarik. Karena ini beda-beda dia punya dia. Kalau misalnya saudara dari sudut pandang saudara, maka saudara akan melihat oh ini adalah gambar mik dengan tulisan seperti ini, dengan lebar seperti ini. Kalau dari sudut saya nih, saya kasih tambahan. Loh ada ini tulisan ini, kalau di sini kan nggak ada. Nggak ada yang komplit. Di sini lain lagi ngomongnya. Kok ngomongnya kok beda-beda ya? Tapi yang diceritakan apa? Ya satu ini, dus ini. Sama juga dengan Yesus. Kok ngomongnya beda-beda ya? Lihat sudut pandangnya mana. Nah gitu saudara. Jadi sudut pandang Yesus sebagai raja itu Injil Matius. Dan Yesus, jadi 4 Injil itu adalah menunjuk kepada 4 karakter ilahi. Coba ulangi, 4 karakter ilahi. Ulangi lagi, 4 karakter ilahi. Dan waktu saudara lahir kembali, 4 karakter ini muncul dalam diri saudara. Di mana kita sebagai raja, tapi juga kita sebagai hamba, kita juga manusia, dan kita anak Allah.
Keempat ini ada pada dirimu setelah engkau mengalami proses kelahiran kembali. Ini ada pada dirimu, luar biasa ya. Nah, Injil Matius dan Injil Lukas menulis tentang bahagia ini. Kenapa? Sebab di dalam Injil Matius, Injil Raja, orang-orang yang ada kedudukan sebagai raja ini orang-orang terpandang, orang-orang terhormat. Mesti ditulis kalau bahagia sejati itu bukan karena terpandang dan terhormat. Karena dalam pembacaan kita tadi saja nggak ada begini kata-kata begini, berbahagialah orang yang terhormat. Nggak ada kan? Berbahagialah orang yang terpandang. Nggak ada kan? Yang ada berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Nggak ada tulisan berbahagialah orang yang terhormat. Nggak ada. Makanya kalau kita kedudukannya raja, tetap kita nggak boleh sombong. Biarpun ada kita diberkati, kita dinaikkan karirnya, yang tadi punya usaha kecil sekarang diperbesar oleh Tuhan, kita nggak boleh sombong. Ya, makanya perlu ditulis kebahagiaan sejati itu bukan saat engkau diberkati lalu kemudian naik karirmu lalu jadi sombong, bukan. Saat engkau tetap rendah hati, engkau pasti terus akan bahagia. Nah gitu maksudnya saudara. Di Injil Lukas itu Yesus digambarkan sebagai anak manusia atau manusia, di mana manusia itu punya yang namanya satu sifat, daging. Serohani apapun manusia itu tetap daging. Betul ya? Artinya punya kelemahan. Saya misalnya mungkin dianggap oleh saudara sebagai gembala yang tahu firman, yang khotbah, tapi saya masih ada unsur daging nih. Masih bisa jatuh dalam dosa kalau kita tidak jaga. Betul ya? Ada keinginan daging, sama seperti saudara. Masih manusiawi. Kadang-kadang mungkin lagi emosi, yang khotbahnya mah hati-hati ya kalau emosi ya. Saya sudah menyampaikan khotbah itu hati-hati dengan mulutmu. Tiba-tiba saya nyeplos sendiri gitu kan ya. Nah, daging, masih daging, ikutin daging. Ya itulah masih manusiawi. Jadi yang namanya kedagingan itu jangan dilasatkan. Itu kalau kedagingan maunya apa? Berbahagialah orang yang kaya. Itu daging. Kaya itu nanti bisa buat ini, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa kemana-mana, bisa lakukan apa segala macam lah. Orang kaya kan begitu. Kekayaan biasanya menjadi power. Yang namanya daging, ada hawa nafsu yang kalau dilasatkan mengerikan. Makanya untuk kita manusia perlu ada penjelasan dari Tuhan bahwa yang bahagia sejati itu bukan karena kita bersuka-suka. Ini kalau daging itu maunya begitu, saudara ya. Kita baca sampai pengkhotbah. Makanya di dalam pengkhotbah menyebutkan ini, saudara. Pengkhotbah 11. Saya kasih tahu, pengkhotbah ini kan adalah orang yang diberkati, orang yang berhikmat, yang boleh dikatakan, saudara, Salomo ini, siapa sih yang kayak Salomo? Tidak ada, begitu hebat dia. Tapi dia tulis segala hal. Biasanya kalau orang kaya semau-maunya sendiri. Dia bisa membeli ini, membeli itu. Lihat, Salomo telah mengerjakan juga. Sampai kalau menurut dia, orang sudah punya duit, apa sih yang diinginkan manusia? Cari biduan artis yang cantik-cantik, dikumpulin sama dia. Sampai dia punya istrinya. Berapa, ada yang tahu istrinya? Istrinya itu 700, gundiknya 300. Intinya semuanya 1000 lah. Gitu ya. Mau istri mau gundik kan. Gelok kan. Dan Salomo bilang dalam pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah, Iya. hai pemuda. Hai pemuda nih biasanya nih ya,
yang biasa, orang-orang muda, maksudnya masih prima, sehat gitu ya, cenderungnya maunya sukaria, nah, gitu ya. Bersukarialah hai pemuda. Ini pengkhotbah bilang, Salomo bilang, seolah-olah meloskan, mengizinkan, tapi nanti ujungnya lihat. Yuk. Dalam kemudaanmu, Ya. biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Ya kalau orang tua kan gimana mau bersukaria? Umur sudah semakin tua, nyari sono, nyari sini, gimana sukaria? Itu kan normalnya kan begitu. Udah banyak ini, banyak itu, kita udah lemah, tenaga udah gak prima, mau sukaria lah. Itu tuh ada tuh di Del Castello, jalannya kita udah karena nyeri pinggang, sudah ya, sudahlah, orang muda aja kan. Iya kan, ngapain kesana kemari, yang disebutnya kita bisa bersukaria. Tapi kalau lagi muda, udah gitu kaya, udah gitu luar biasa nih, memang maunya ya itu dia. Terus dan turutilah keinginan hatimu. Turuti keinginan hatimu. Dan pandangan matamu. Itu kalau orang muda ya. Ini orang muda yang kaya nih. Orang muda yang terhormat misalnya begitu, saudara ya. Kan semaunya kalau orang muda itu. Ya, terus kan? Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Karena segala hal yang engkau artinya kedagingan. Kalau diloskan sukaria kita, intinya bukan sukaria dalam Tuhan. Sukarianya nanti ujung-ujungnya daging, kedagingan, hawa nafsu yang muncul, segala macam jenis perbuatan daging yang muncul di situ. Nah, saudara ya. Terus buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan pajar hidup adalah kesia-siaan. Iya, saudara. Kalau tidak dengan Tuhan, kemudahanmu sia-sia semua. Tapi kalau hidup kita, masa muda kita untuk Tuhan, itu nggak sia-sia. Artinya saat kita kuat, kita untuk Tuhan, itu nggak sia-sia. Kalaupun memang kita kena sakit untuk Tuhan, juga nggak sia-sia. Nah, kalau semuanya untuk Tuhan nggak sia-sia, saudara. Kita yang masih sehat ini harus kita beri untuk Tuhan hidup kita. Amin, saudara. Itu nggak sia-sia. Tapi kalau sebaliknya kita sukaria, lalu kemudian tidak menahan mata kita, nanti cuci mata tuh akhirnya kan. Lalu kemudian tidak menahan segala macam lah dari sukaria apa yang diinginkan hatimu dan sebagai keinginan hatimu dan pandangan matamu, itu nanti cenderungnya ke perbuatan daging. Persoalannya itu, saudara. Maka semua nanti akan diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan. Karena kedagingan ini lalu Tuhan adili, ya sudah jelaslah. Maka Tuhan akan menghukum kita. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sama saudara. Jadi itu sebabnya di Injil Lukas ditulis, yang bahagia itu bukan kayak orang muda dalam khotbah. Yang bahagia itu adalah orang yang rendah hati, orang yang berduka cita karena kebenaran. Yang bahagia itu adalah orang yang lapar dan haus, orang yang murah hati, orang yang suka damai, orang yang teraniaya. Itu yang bahagia. Saudara ya, memang jauh daripada pandangan dunia, saudara. Tapi ini adalah kebenaran. Inilah yang benar, saudara ya. Nah, saudara, jadi supaya kita dalam hidup kita ini kita ngerti. Oh, prinsip hidup menurut firman itu begitu. Oh, cara hidup menurut firman itu begitu. Itu bahagia. Bahagianya itu sampai ke dalaman hati kita, sampai kita rasa, saudara ya. Bukan cuma sekedar di batinnya, tetapi juga nanti di jasmania kita nanti akan mengikuti. Kalau kita ikuti kebenaran firman Tuhan, itu bahagia sejati dari Tuhan. Amin. Jadi Injil Matius dan Injil Lukas menulis. Kalau Injil Markus nggak perlu ditulis. Kenapa? Namanya saja seorang hamba rendah hati. Sudah terhitung, berbahagialah orang yang rendah hati. Jadi nggak usah ditulis.
begitu kita tampil sebagai orang yang rendah hati, kita pasti bahagia. Injil Yohanes nggak perlu ditulis. Kenapa nggak perlu ditulis? Injil Yohanes itu menampilkan ini sebagai anak Allah yang suci. Kan udah ada tuh. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan mewarisi surga. Udah merupakan bagian kelompok itu. Tapi kalau raja, orang raja kan punya gengsi, terhormat, terpandang, perlu ditulis. Dengan cara engkau terpandang, dengan cara engkau terhormat, engkau tidak bahagia. Yang bahagia itu kalau yang orang yang ngerasa dihina karena kebenaran kah, rendah hati dan lain sebagainya. Perlu ditulis. Karena orang salah keliru dalam menyikapi yang namanya bahagia. Lukas perlu ditulis karena anak manusia itu cenderung kedagingan. Perlu ditulis. Orang yang cenderung kedagingan itu malah nggak bahagia. Yang bahagia itu yang suci hatinya, yang rendah hati dan seterusnya. Itu luar biasa. Kebenaran firman itu luar biasa. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi pada saat itu, ini sebelum Tuhan mengungkapkan kata-kata bahagia sebagai prinsip hidup orang Kristen, ini sebelum Tuhan melanjutkan perbuatan-perbuatan ajaib ini, khotbah di atas bukit, saudara ya, yang kumpul saat itu begitu banyak orang, termasuk murid-muridnya. Jadi mulai pengajaran itu disampaikan ke murid, dan kemudian nanti terus berlanjut kepada jemaat, saudara ya. Inilah yang bahagia menurut Tuhan Yesus. Inilah hal-hal yang bahagia menurut Tuhan Yesus. Kira-kira begitulah. Terus diajarkan. Haleluya. Sehingga kebahagiaan yang kita alami itu kebahagiaan yang sejati. Amin, saudara. Bahagianya sejati. Gak bahagia semu. Gak bahagia samar-samar. Nah, kita baca dulu ayat 1 dan 2. Jadi sebelum Tuhan mau mengajar, sebelum Tuhan menyampaikan kata-kata bahagia ini, maka ini lebih dulu ada sebuah persiapan namanya ya. Sebuah persiapan itu di ayat 1 sampai 2. Yuk dibaca. Matius 5 ayat 1 sampai 2. Yuk. Ketika Yesus melihat orang banyak, itu terus naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Ini seperti sebuah persiapan untuk menyampaikan nanti inilah sebuah kebenaran. Inilah hal yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan. Inilah kebahagiaan sejati. Ini mau dikasih, mau memberikan kebahagiaan, mau memberikan berkat kebahagiaan buat anak-anak Tuhan. Persiapannya adalah Yesus lihat dulu orang banyak. Gitu ya. Kalau dia melihat orang banyak, ini luar biasa. Beda kalau kita melihat orang ya, dengan Yesus melihat orang. Saudara orang atau bukan? Orang ya. Berarti Yesus kan melihat saudara kan? Ini beda kalau kita melihat orang. Orang melihat orang. Beda, saudara ya. Begitu dia lihat orang, mulai pikirannya. Pikirannya, ini orang ini jahat sama gue apa enggak ya? Ini orang ini mau nipu apa enggak ya? Ini orang ini bisa dimanfaatkan enggak ya? Itu tuh pikiran kita tuh. Yesus lihat orang lain, termasuk kita yang dilihat sama Yesus karena kita masih orang, kan? Iya kan? Waktu dia melihat kita, itu beda. Nanti kita lihat dulu ya. Jadi datang murid dan orang banyak. Lalu kemudian teruskan. Maka Yesus pun mulai berbicara. Berkata-kata, berfirman. Terus? Dan mengajar mereka katanya. Dan Yesus pun mulai mengajar. Jadi kebahagiaan ini hanya ada pada ajaran Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mengajar. Apa yang diajarkan? Firman. Saudara, perhatikan nih baik-baik. Ini mau berkat kebahagiaan ya. Jadi awal untuk menerima berkat kita dapat bahagia adalah kita menerima firman. Sebab ada orang yang dia sudah cari firman, tapi Tuhan gak kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah muak dengan orang ini. Kita baca. Jangan sampai Tuhan muak dengan kita. Kalau Tuhan sudah mencoreng orang ini, yang tadinya orang pilihan Tuhan,
yang tadinya adalah orang yang disayang sama Tuhan, tapi kemudian satu ketika terjadi oleh karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kenang, Tuhan coret namanya dari daftar kehidupan. Tuhan coret namanya dari perhatian Tuhan. Tuhan coret namanya dari agendanya Tuhan yang begitu luar biasa terhadap orang ini awalnya. Tapi Tuhan coret. 1 Samuel 28 ayat 6. Siapa itu? Bayangkan saudara. Kita mau lihat yang ini. Ya. Jadi nggak taunya orang ini dapat satu sikap di mana Tuhan telah menyikapi orang ini. Yuk dibaca. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab dia. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi. Baik dengan mimpi. Baik dengan urim. Baik dengan urim yang dilakukan oleh imam. Baik dengan perantaraan para nabi. Baik dengan perantaraan para nabi. Jadi Tuhan sudah bukan cuma jengkel ya. Ini Tuhan sudah murka. Sama sekali dengan mohon belas kasihan apapun seorang yang bernama Saul yang kedudukannya raja, tetap Tuhan tidak pernah hatinya kemudian menjadi terenyuh. Kasihannya nih orang. Memang sih saya sudah kesal sama dia, murka, tapi dia kok mohon-mohon gitu. Kasihan ya. Oh enggak. Kalau Tuhan sudah menetapkan memvonis orang ini tidak perlu dikasihani. Dia bukan manusia yang bisa menyesali apa yang dia sudah putuskan. Makanya hati-hati saudara. Tuhan itu sungguh amat berkemurahan sama kita. Amin saudara. Anugerah Tuhan itu sungguh amat besar. Jangan remehkan anugerah Tuhan. Kita harus hargai anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa hidup sekarang pun, itu anugerah Tuhan. Kita harus hargai ini. Waktu-waktu yang kita punya harus kita hargai. Ini orang yang namanya Saul. Yang tadinya Saul ini adalah seorang biasa. Pihaknya pun kelompok Saul ini atau kaumnya Saul ini kaum yang terhina di antara seluruh suku Israel. Karena pernah melakukan perbuatan yang menodai seluruh Israel. Tetapi pada saat Israel meminta seorang raja, memaksa Tuhan meminta seorang raja, akhirnya Tuhan bilang, oke, ada orang yang telah kusiapkan dan kupilih. Ini orang kalau bicara fisiknya ganteng. Kalau firman menyebut ganteng. Kita baca yuk. Jadi waktu pas mereka ini meminta adanya seorang raja di antara orang Israel, maka apa yang terjadi? Ya, karena ini memaksa Tuhan, ya udahlah, Tuhan siapkan. Ada Tuhan siapkan. Saudara ya, kita baca 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Saya baca ya. 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeron bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Nah, ini orang kaya. Saul ini dari orang kaya. Kalau kita kenal ada Raja Saul, ada yang raja terkenal lagi namanya siapa? Yang paling dikenal di zaman Israel namanya siapa? Raja siapa? Daud. Itu Raja Daud itu paling terkenal sampai sekarang. Jadi kalau orang Israel menyebut Daud, itu sungguh-sungguh raja yang dianggap sama mereka adalah raja yang termulia. Di zaman itu zaman kejayaan Israel. Nah, ya, itu seluruh dunia takluk sama Daud. Seluruh dunia. Tuh, pernah Israel menjadi kerajaan adidaya. Semua dunia takluk sama Daud. Wih, hebat gitu. Ya di zaman itu saudara ya.
Kan itu sebabnya mereka selalu merindukan pemulihan pondok Daud. Peristiwa keberadaan seperti Daud itu yang dirindukan. Nah itulah orang Israel, saudara ya. Kalau Indonesia mau balik ke katakanlah ke zaman Soekarno, oh jangan, gawat. Biarpun dia proklamator, tapi kalau presidennya Soekarno, oh bahaya. Ya kan ya, nggak ada yang menjadi satu panutan untuk Indonesia. Mungkin sekarang Pak Jokowi nih, tapi kan dia masih berperan. Nanti sudah 10 tahun, 20 tahun kemudian, seandainya presidennya tetap Pak Jokowi ya, kira-kira gitulah. Karena pembangunan yang bagus, apalagi kalau dapat presiden yang kurang bagus, ada presiden yang bagus, kan begitu. Daud itu memang klimaks, dia puncak banget dalam memimpin. Hebat. Tapi Daud itu tahu nggak saudara dari mana? Dari keluarga miskin. Kalau Saul, ini raja pertamanya Saul, ini dari keluarga kaya. Keluarga kaya dan terpandang di suku Benyamin. Tapi dia anggap saya ini orang yang hina. Kami kaum Benyamin ini adalah kaum yang kecil, dan kemudian di kaum kami pun kaum yang terhina. Tapi Tuhan pilih. Kenapa? Yuk dibaca ayat 2. Ya, saya baca ya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Perhatikan, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ini paling ganteng. Sudah begitu, satu lagi yang sangat menonjol dari Saul. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Wih, keren banget. Udah elok, ya saudara ya. Kalau dilihat tingginya itu, dia paling tertinggi. Jadi waktu kumpul nih pemuda-pemuda Israel, dia paling ganteng dan paling tinggi. Wah, dikejar banyak cewek tuh Saul. Gitu kan, kira-kira aja jadi idola tuh. Awalnya bagus, Tuhan sayang sama Saul. Tapi karena dia melakukan tindakan-tindakan bodoh, sampai akhirnya Tuhan lihat Saul muak. Tuhan berkati Saul awalnya, Tuhan beri kemenangan kepada Saul, Tuhan muliakan Saul. Tapi karena tindakan-tindakan bodoh, makanya perlu adanya Injil Matius berbahagia orang yang rendah hati. Karena Saul tidak rendah hati akhirnya. Saul menjadi sombong. Bahkan di hadapan Samuel yang mengurapi dia sebagai raja, dia pernah berkata-kata yang tidak pantas. Aku ini masih raja. Karena Tuhan sudah menolak Saul. Karena perilakunya yang begitu bodoh. Yang dilarang sama Tuhan, dia lakukan. Ditegur. Harusnya bertobat dong. Karena Samuel yang mengurapi Saul, lu kalau nggak ada Samuel, nggak jadi raja lu. Gitu. Pantes kalau Samuel ngomong begitu. Lu kalau nggak ada Samuel, nggak jadi raja. Karena saat itu Samuel terpandang, siapa yang diurapi sama dia itu jadi raja. Dan itu diperhatikan oleh seluruh bangsa Israel. Satu kali terjadi, ya kita lihat ya. Jadi pada saat Samuel ini mengurapi seorang yang bernama Saul, saudara. Lalu kemudian Saul dapat kemenangan. Oh Tuhan semakin sayang. Akhirnya tindakannya jadi bodoh. Saudara ya, kita baca 1 Samuel pasal 15. Ya, saudara ya. Ini ungkapan Saul kepada Samuel. 1 Samuel 15 ayat 10 dimulai. Ini Tuhan masih firman. Tapi karena dia terus melakukan tindakan bodoh, Tuhan udah gak firman lagi. Udah ditolak sama Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Iya. Aku menyesal. Terus. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Terus. Sebab dia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Terus. Maka sakit hatilah Samuel dan
dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Kita teruskan, kita membaca lompat ayatnya ya. Setelah itu, maka Samuel datang. Samuel mengatakan bahwa Saul ditolak. Perhatikan 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Ya. Tetapi aku takut kepada rakyat." Nah, inilah seorang raja yang kemudian selalu menyalahkan orang lain. Udah, kalau sudah kasusnya begini, membenarkan diri namanya. Ini repot tuh. Kalau orang sudah membenarkan diri, Tuhan udah di luar jalur anugerah. Singkat ceritanya saja, karena saat itu ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul. Sebentar, sebelumnya dulu deh. Ya, teruskan sajalah, karena itu ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Saul bilang, ampunilah kiranya dosaku. Terus, Kembalilah bersama-sama dengan aku. kembalilah bersama-sama dengan aku sebagai imam. Aku raja, kata Saul, kamu imam. Teruskan. Maka aku akan sujud menyembah. Aku akan sujud lagi menyembah kepada Tuhan. Terus, Tetapi jawab Samuel kepada nah, Saul, perhatikan. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Terus, Sebab engkau telah menolak firman sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Tuhan. Ya, Sebab itu Tuhan telah menolak engkau akhirnya Tuhan menolak engkau. Ya, sebagai raja atas Israel. sebagai raja atas Israel. Nah, pada saat itu saudara ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Ya, waktu dia mau berpaling dan hendak pergi, terus maka Saul memegang puncak jubah Saul Samuel, pegang puncak jubah semua. Terus kan tetapi terkoyak. terkoyak, prek. Saudara ya, kita lompat ayat 29 yuk. Lagi sang mulia dari Israel Lagi sang mulia dari Israel, itulah juga Tuhan kita, tidak berdusta. Terus, dan dia tidak tahu menyesal. nah, kasus ini dia tidak tahu menyesal. Kalau dia sudah putuskan, ditolak, dia ditolak. Perhatikan. Sebab ia bukan manusia yang harus Iya, menyesal. bukan manusia yang harus menyesal. Kalau manusia itu ada penyesalan dan ada hati nurani. Ada kemudian, aduh kasihan ya. Kalau Tuhan sudah bilang ditolak, ditolak. Lu mau nangis darah nggak ada. Itu kalau ada vonis jatuh. Perhatikan ayat 30. Ini Saul malah semakin jahat. Sayangnya. Yuk. Tetapi kata Saul, Ya. aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Kan ada orang gini ya. Ya udah maafin gua. Ini maaf bener apa enggak ya? Kamu harus minta maaf. Ya udah maafin gue. Ini kayak Saul modelnya. Aku telah berdosa. Tapi perhatikan. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Nah, ini sebenarnya kan bukan pengakuan dosa yang rendah hati, tapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku. Terus Sekarang di depan para tua-tua bangsa. di depan para tua-tua bangsa. Aku masih raja ya. Gile ya. Terus Dan di depan orang Israel. iya. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Kembali bersama-sama dengan aku. Terus Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. ancam lagi. Kembali sama aku. Aku akan sujud nyembah sama Tuhan. Teruskan dulu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Memang Samuel akhirnya ngikuti Saul. Kenapa? Ya Samuel imam, dia raja, bisa dibunuh. Sudah ikuti. Terus Dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan, tetap tercoret. Tidak lagi diampuni. Boleh orang kelihatan dia sebagai raja, kelihatan diberkati, kelihatan sehat dan lain sebagainya. Kalau sudah Tuhan coret namanya, nggak bisa dirubah karena Tuhan bukan manusia yang mudah menyesal. Sebab Saul ini menunjukkan ancaman. Saul ini tidak rendah hati. Beda sama Daud. Begitu ditegur, langsung berlutut dia. Langsung berlutut. Dia nangis di hadapan Tuhan. Itu ditegur Daud. Daud ditegurnya bukan sama Samuel, bukan sama gembala, sama pengerja. Nathan itu pengerjanya Samuel. Berlutut, bertobat loh. Kehendak Tuhan yang jadi. Dosa Daud oleh karena kasus Batseba,
banyak masalah yang dihadapi sama dia. Sampai dia akhirnya terusir dari kerajaan. Itu kalau misalnya Daud lagi bangun karir, akhirnya karirnya sudah jaya, lalu kemudian hancur, itu hancurnya kan nol, saudara. Nggak punya rakyat, nggak punya segala macam. Aduh, bayangin ya, orang udah jaya, udah ada di top, kemudian semuanya dia harus serahkan kepada orang lain. Udah begitu, diejek-ejek lagi. Cuman Daud itu luar biasa, tetap rendah hati dia. Dia diejek, dia terima. Ya sudah, dia terima, ini kesalahan saya. Saya harus ambil resiko dari kesalahan yang saya buat. Dia harus terusir dari istana, dia ikut, dia kemana mengembara. Bayangin ya, dia tadinya udah jaya, udah enak, tetapi karena dia salah, lalu kemudian hancur, ya udah dia terimalah. Disitulah Tuhan angkat lagi Daud. Namanya sampai tertulis dalam Wahyu. Yesus disebut singa suku Yehuda, anak Daud. Padahal ada kesalahannya, fatal juga kesalahannya. Tapi Daud itu rendah hati. Kita semua punya kesalahan kadang-kadang, saudara, betul ya? Yang namanya manusia ya, ada kesalahan yang ringan, ada kesalahan yang besar ya, yang akhirnya mengakibatkan bisa habis semua. Daud itu kesalahannya besar. Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan akan terenyuh sebenarnya. Sebenarnya kalau Tuhan bilang kepada Saul, aku bukan manusia, asal Saul rendah hati aja, Saul dia rendah hati. Malah sombong, kurang ajarnya. Karena engkau telah menolak firman, maka Tuhan menolakmu sebagai raja. Saul bilang, Samuel, aku masih raja. Tunjukkan hormatmu kepadaku sebagai raja di hadapan tua-tua ini. Waduh, itulah yang kemudian sudah gak ada ampun buat Saul. Dia tanya-tanya Tuhan tidak berfirman. Habis sudah. Kalau Tuhan tidak berfirman, habislah kau. Puji Tuhan, Tuhan masih berfirman buat kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara masih mau dengar firman Tuhan, saudara masih mau diajar, itu anugerah Tuhan loh. Tuhan baik sama kita. Amin, saudara. Karena Tuhan cinta sama kita. Ya, jadi ini dia. Sebelum Tuhan memberikan kebahagiaan, sebab waktu dia sebutkan kata-kata bahagia, itu memberi kebahagiaan. Saudara mau bahagia? Nah ini dan nanti bahagia dari Tuhan yang sejati. Ini asik banget nih waktu kita dapat kebahagiaan, saudara ya. Itu sebabnya selalu dengar firman Tuhan, nanti dapat kebahagiaan. Jadi persiapan kita untuk menerima kebahagiaan, selalu siap menerima firman. Tiap-tiap minggu kita hadir dalam ibadah. Jadi kalau ibadah itu jangan rutinitas, bukan, tapi persiapanmu adalah siap menerima firman. Waktu Tuhan bilang kebahagiaan ini, waktu Tuhan memberkati kita, itu jadi real berkatnya. Waktu disampaikan firman, oh iya Tuhan mau memberikan saya bahagia. Kemudian dalam hidup sehari-hari jadi real, saudara. Jadi nyata. Keajaiban Tuhan menjadi nyata. Asal kita siap. Jadi setiap minggu itu selalu siap mendengar firman. Apa yang kau inginkan Tuhan? Apa yang kau firmankan? Aku mau pegang. Itu pesan Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah bahagia dari Tuhan. Yuk kita datang dalam doa untuk ini, saudara ya. Selesai dulu di sini. Kita mau datang dalam doa. Yuk pemain musik kita akan nyanyikan sebuah lagu. Haleluya. Lagu yang tadi ya, ku tetap cinta. Haleluya. Kalau sudah cinta, kita cinta sama Tuhan, Tuhan cinta sama kita. Aduh, luar biasa deh. Ya, haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya. Tetap kita mencintai Tuhan apapun keadaannya. Saudara ya, apapun keadaannya tetap cinta sama Tuhan. Oke. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap cinta.
kebahagiaan dari Tuhan. Ya, kita akan mendapat bahagia. Kedepan kita akan terima kebahagiaan dari Tuhan. Terima pesan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu. Semua yang sudah kami terima adalah anugerah dari Tuhan. Buat berkat-berkat yang sudah Kau sediakan juga, kebahagiaan yang Kau sudah sediakan untuk kami nikmati dan kami rasakan di minggu, di hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Berkati semua yang hadir, mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati sehingga semua hal yang memang mereka responi menjadi nyata kebenaran firman buat setiap kami. Yang butuh mujizat, Tuhan berikan kepada kita mujizat. Kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap kami Tuhan. Berkati mereka yang memberikan fasilitas untuk tempat ibadah maupun untuk tempat pastori Tuhan. Berkati keluarga ini, keluarga-keluarga ini Tuhan. Mereka telah berbuat baik bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk banyak orang. Sebab lewat dari tempat ini banyak terjadi pemulihan di berbagai-bagai daerah. Keluarga demi keluarga, perusahaan demi perusahaan, bahkan semua orang yang mengalami pemulihan itu berasal dari keluarga-keluarga yang cinta kepada Tuhan dan memberi fasilitas tersebut. Berkati Tuhan korban-korban kami, taburan kami, haleluya, sehingga semua berkenan bagi Tuhan dan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga semua orang-orang yang menabur Tuhan di tempat ini, haleluya, di mana saja mereka berada. Perpuluhan yang disampaikan semua berkati, haleluya, karena itulah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Terjadi realisasinya, kenyataannya, sehingga semakin mencintai Tuhan kami semua ya Bapa, dan semakin menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang malas Kau berikan roh kerajinan, yang susah Kau hiburkan, dalam pencobaan Kau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selesai dari semua, kalau kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati tanah air kami Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Serta Pilpres khususnya, supaya Tuhan bisa memilih di rakyat, seluruh rakyat Indonesia digerakkan di hatinya untuk memilih presiden yang Kau kehendaki Tuhan. Haleluya, sehingga terus berjalan pembangunan, sehingga Indonesia terus diberkati, disertai oleh Tuhan Presiden kami. Haleluya, dan mendatangkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan lewat Presiden kami Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Sedangkan mereka yang bergerak di bidang hukum, mari Tuhan tolong KPK, TNI, Polri, dan 88 badan intelijen, dan semua Tuhan hakim, jaksa, dan semuanya yang bergerak di bidang hukum untuk hanya menyatakan kebenaran, sehingga ada penegakan hukum di Indonesia Tuhan. Dan khususnya bagi mereka, haleluya, sehingga koruptor bisa disingkapkan. Dan Tuhan, sehingga orang-orang yang bersalah, baik itu koruptor, baik itu terorisme, baik itu gembong-gembong narkoba, sindikat mafia lainnya Tuhan, haleluya, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum sorga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mempelai pria sorga, dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Setiap bila suku bangsa semua makhluk Tuhan, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Setiap bila suku bangsa semua makhluk Tuhan, berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak domba. Dipujian bagi anak domba. Dipujian bagi anak domba. Tuhan, silakan sampaikan persembahan saudara kepada Tuhan. Dan Natal kita 24 Desember jam 5 sore, saudara ya. Jadi bisa diperhatikan. Ada yang baru.